Yang balik lagi di propaganda program sepak bola Untuk Anda. mantap sekali. Di segmen yang kedua ini kita masih ngebahas naskahnya dari Teguh, Kak. Oke. Itu tentang klub Black Sabbath dan reinkarnasi heavy metal. Wah, berat sekali ya. Berat topiknya. sekali. Jadi kan pada 14 September 1983, Black Sabbath ini menginjakan kakinya di Madrid. Oke. Grup band asal Birmingham itu tengah melakoni tur dunianya dalam tajuk Born Again. Pasca ditinggal sang vokalis Ozzy Osbourne yang menggantikan adiknya Ozzy Saputra di Jembatan Ancol. Bukan dong. Ini bukan adiknya. Ozzy ini besok nama di vokalis di Inggris beda lagi. Jadi band asal Inggris ini itu setelah ditinggalkan si Ozzy tadi mengalami titik terendahnya. Waduh. Maklum, Ozzy tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, melainkan salah satu ikon heavy metal. Posisinya tidak tergantikan termasuk oleh Ronnie James Dio. Oke, nah demi mempertahankan taji Black Sabbath sebagai lambang supremasi heavy metal, tidak ada jalan lain selain menambal keberagaannya Ozzy Osbourne tadi. Nah, kali itu vokalis Deep Purple, Ian Gillan namanya, mengisi vokal untuk tur ini. Jadi emang ganti vokalis khusus buat tur ini nih. Dan Jadi sebelum Keraja tuh Black Sabbath dulu. wah, Si Ian itu. Deep Purple ini juga dikenal sebagai musisi pengusung heavy metal. Namun dengan racikan yang berbeda dengan Black Sabbath. Nah, fans Deep Purple mungkin akan lebih suka menyebut band favoritnya memainkan progressive rock, bukan heavy metal. Nah, dalam buku Heavy Metal A Cultural Sociology karya Dina Weinstein, heavy metal adalah genre musik rock yang dikembangkan pada akhir era 60-an hingga 70-an. Heavy metal ini berakar pada musik blues, progresif, dan acid. Disertai lirik-lirik menyeramkan, kayak Turunkan Soeharto. Wah, zaman itu ya menyeramkan sih. Aduh. Lirik-lirik yang agresif dan melambangkan maskulinitas. Cowok banget lah ya. Cowok banget. Black Sabbath ini bersama Deep Purple dan Led Zeppelin berangkat dari Inggris untuk mengguncang dunia. Keren. Nah, namun kejayaan heavy metal tidak lama. Betul. Karena publik yang udah mulai jenuh. Nah, lahirlah musik yang memasukkan unsur disco. Atau disebut synthesizer. Nah, heavy metal saat itu malah dikembangkan band-band new wave. Heavy metal seperti Iron Maiden, Def Leppard, dan Motorhead. Aika pernah denger yang mana? Iron Maiden. Itu juga bukan band sih. Itu istilah penyiksaan. Nah, bahkan sebagian penganut genre itu berkembang menjadi hair metal. Hair metal itu bukan hair sampo ya, hair metal. Atau disebut glam rock yang dipopulerkan oleh Motley Crue, Alice Cooper, atau Kiss. Kiss itu yang kayak kuburan. Kalau di Indonesia kenalnya kuburan. Nah, begitu dengan Metallica dan Slayer yang mengkonversi heavy metal ke arah yang lain. Benar. Nah, kalau di Indonesia kan ada genre yang nggak boleh dimainin. Apa tuh? Short rock. Short rock? Emang ada pendek gitu? Rock pendek. Aduh, biasanya kan nggak boleh biasanya langsung diprotes sama guru BK. Iya, harus di bawah lu. Bodoh. Penjualan album dengan genre heavy metal pun merosot tajam. Dan heavy metal nantinya ditaruh sebagai genre akar yang berjasa mengembangkan genre baru metal kayak thrash metal, speed metal, black metal, doom metal, dan lain-lainnya ya. Jadi banyak banget ya. Di era 80-an, pengusung genre heavy metal hanya mendapatkan 8 hingga 20% saja dari total penjualan album di pasaran Amerika Serikat. Jadi turun banget gitu di era 80-an itu, Kak. Nah, ini ada cerita di kota Madrid, yaitu heavy metal dan juga sepak bolanya. Betul. Jadi Jurgen Klopp ini pada November 2013 pernah bilang, kalau Arsene Wenger senang dengan sepak bola yang memainkan bola. Banyak umpan, bagaikan orkestra. Nah, Wenger seperti main biola, tapi musiknya pelan gitu. Nah, di sisi lain, Klopp ini lebih suka heavy metal tadi. Karena ia ingin terdengar kencang gitu ya. Maksudnya, heavy metal kan terkenal karena musiknya yang garang gitu. Benar-benar. Kalau permainan yang diinginkan dan dirindukan kira-kira apa, Kak? Permainan yang genre yang diinginkan, dirindukan. Salsa, apa tuh aja saya nggak tahu. Heavy rotation. Wah, I love you. Tiba-tiba pemain bolanya jadi botak semua. Beda dong. Nah, karena komentar ini, Klopp pun dikenal sebagai pengusung sepak bola heavy metal. Waduh. Padahal dunia saat itu tengah dalam tren tiki-taka dan tiwi-tika. Wah, jadi titu ya? Bener kan saat itu? Bener, waktu itu lagi titu banget. Ini adalah filosofi sepak bola dalam perpaduan pressing ketat yang disebut dengan gegen pressing. Lalu ada juga transisi cepat dari bertahan ke menyerang atau sebaliknya yang disebut
Umschaltspiel yang disempurnakan lewat direct pressing. Oke. Nah, Direct passing. David Price. Nah, 2 tahun kemudian Klopp ini akhirnya menangani Liverpool dan juga ekspektasi publik padanya semakin tinggi. Apalagi usai Brendan Rodgers waktu itu gagal membawa mereka juara. Ya, peleset ya. Wah, pada 1 Juni 2019 Liverpool menginjakkan kakinya di kota Madrid untuk berlaga di final Liga Champions melawan Tottenham Hotspur. Itu satu negara tuh. Bagi warga Madrid, genre heavy metal ini selalu mendapatkan tempat. Oke. Bahkan stadion kecil kayak Estadio Roman Valero yang hanya berkapasitas 4.000 penonton pernah menjadi tempat pertunjukan band-band heavy metal dan penerusnya yang disebut New Wave Heavy Metal sejak tahun 1970-an. Oke. Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden, Def Leppard, Goliath, Angkasa Fagetos pernah mentas di sini, Kak. Yang nama-nama terakhir kayaknya bukan heavy metal deh. Kenapa tiba-tiba ada Fagetos? Itu heavy Melayu. Heavy Melayu. Melayu banget. Happy. Bahkan sebelum laga final dilangsungkan di Stadion Wanda Metropolitano, grup Iron Maiden lebih dulu mentas pada Juli 2018 lalu. Keren. Jadi emang heavy metal secara lengkap adalah tentang bagaimana sebuah pertunjukan itu dipertontonkan dengan spektakuler. Wah. Pernah ada kisah saat Ozzy Osbourne memakan kelawar hidup-hidup saat ada di atas panggung. Jadi ini emang ekstrim banget. Ini juga yang merupakan yang ingin dipertontonkan oleh si Klopp tadi, yang melalui filosofi sepak bola yang diusungnya. Karena sepak bola yang ia terapkan, Liverpool berhasil menohok jagat bumi dengan membalikan agregat atas Barcelona pada laga semifinal Liga Champions. Sepak bola yang dimainkan Klopp dan anak asuhnya ini sangat mampu mempermalukan Lionel Messi dan kawan-kawan dengan skor 4-0 tanpa balas. Tadi karena mungkin ya kalau kita kan erat kaitannya sama Barcelona kan. Ya. Ini dihajar langsung sama heavy metal. Dan ini tuh yang memorable banget, Kak, karena waktu di Barcelonanya Barca tuh menang 3-0. Dan waktu di Anfield dibalikin jadi 4-0. Klopp ini adalah tipikal manajer yang berpegang pada system of a down. Wah, ini kan bahasanya band ya? Bukan ya. Nah ini yang penting, Kak. Kalau kalian misalkan pakai Windows, jangan sekali-kali ngapus sistem 32. Ini beneran jangan dicoba ya. Jangan dicoba ngapus namanya sistem 32. Nanti bukan blue screen tuh udah lo kan lagi. Dia berpegang teguh pada pendiriannya semasa melatih Mainz, bahwa taktik yang tepat diterapkan dengan benar dapat mengalahkan pemain yang lebih baik. Oh, tadi Barcelona ya. Barcelona itu. Intinya dia tidak akan memainkan sepak bola yang membosankan. Karena sistem ini banyak hal spektakuler yang ia tampilkan. Karena di bawah asuhan Klopp, tim kayak Mainz, Dortmund, juga Liverpool kerap kali meraih hasil-hasil pertandingan yang dramatis dengan skor yang juga mencengangkan. Keren. Nah, lucunya Klopp sendiri tidak tahu nih mengapa ia mengucapkan heavy metal sebagai trademarknya, sebagai pembeda sepak bola yang diterapkannya. Nah, ia beralasan kalau istilah tersebut hanya menjadi pembeda saja dengan sepak bola yang lain. Yang ia mainkan adalah prinsip yang sangat-sangat dasar. Sebenarnya nggak ada yang bedanya sama permainan bola yang lain katanya. Bagaimana sebuah tim itu harus dapat mengenakan lawan seketat mungkin hingga tidak bisa menguasai bola. Kemudian disempurnakan melalui transisi serangan atau bertahan yang juga sama cepatnya. Jadi ya sama aja sebenarnya dinamain gegen pressing, sebenarnya pressing juga. Iya gitu. benar. Begitupun dengan Black Sabbath, kan. Mereka tuh nggak tahu kenapa mereka tuh dibaptis sebagai penemu genre heavy metal. Wah, dianya aja bingung ya. Dianya aja bingung. Sang gitaris yang juga dikenal sebagai Godfather of Heavy Metal. Wah, berat ya dulu kan. Iya, Tony Iommi bilang kalau mereka tidak pernah mengakui diri mereka sebagai heavy metal. Mereka sih pengennya cuma jadi heavy rock lah, bukan heavy metal. Namun pada akhirnya Black Sabbath pun menyerah karena semua orang menyebut Black Sabbath sebagai heavy metal. Wah, udah tergantung julukannya ke sana. Udah julukannya ke sana. Tapi Alika tau nggak grup band yang santai banget? Apa itu band biasa? Santai aja, mau kemana-mana santai. Apa kalian band? Bukan. Apa tuh? Black Sabbath. Wah, Sabbath lu. Saingannya Black Sabbath. Itu bagus tuh tapi jadi band Black Sabbath. Di atas aku kira kok Sabbath dulu. Ini ngelanjutin yang nama-nama band aneh. Benar juga yang kemarin ya. Nah, kegagalan Black Sabbath tadi untuk terlahir kembali dengan tour dan album Born Again-nya dibayar lunas oleh Jurgen Klopp. Dan kota Madrid adalah kota yang selalu istimewa tadi bagi genre heavy metal. Heavy metal akan terus bersemayam di hati penggemarnya. Lebih dari itu, ia terlahir kembali dalam wujud yang lain berkat pria bernama Jurgen Norbert Klopp. Jadi muncul dengan format baru. Yang mana sepak bola.
ngomong-ngomong soal band, kami juga bakal ngasih list riders aneh dari sejumlah band atau musisi lah. Gitu. Tadi kayak kita kebayang kalau black metal tuh pasti pesanannya apa? Aneh-aneh gitu. Kemenyan. Lebih ke dukun itu ya. Kepala Bapomet gitu. Ya, Bapomet. Kayaknya enggak sih, agak se ekstrim itu ya. Oh, ini ayam cemani. Kenapa jadi kayak di Bali? Nah, yang pertama ini ada Iggy Pop. Iggy Pop ini sebenarnya unik sih. Dia ini meminta satu merek rokok. Oh, biasanya kalau dia minta rokok buat apa? Merokok dong. Iya kan? Tapi dia ini pengen merek rokok yang tidak disukainya, Kak. Lah aneh. Tujuannya biar dia bisa membuangnya ke tempat sampah. Apa coba? Saya pesan satu gudang garam terus dibuang. Apa gak jelas. Nah, dia juga meminta adanya peniru komedian yaitu namanya Bob Hope. Oke. Jadi mungkin dia ngefans sama Bob Hope kali ya dan pengen ada dihibur kali ya. Gitu. Oke. Terus dia juga pengen bir gross dan 2 botol anggur merah. Wah. Dengan syarat anggur merah ini mereknya harus susah disebutkan. Ini ngerjain panitia nih si Iggy Pop ini. Dan ini yang paling fantastis. Oke. Iggy Pop meminta panitia menyediakan 7 cebol. Ini buat apa? Buat diadu atau gimana? Ada nih Iggy Pop, tolonglah. Yang berikutnya ada Marilyn Manson. Nah, ini nih ada 2 item aneh dalam rider si Marilyn Manson ini. Yang pertama adalah Purmen Yupi merek Haribo. Iya, Haribo. Ya. Ada tuh Yupi kan emang merek Jepang dulu Haribo tuh. Nah, yang kedua pelacur ompong berkepala botak. Karena mungkin ya si Harrison ini terobsesi sama tuyul. Ya. Ini tadi nih Ozzy. Si Saputra. Kenapa harus botak coba? Nah, yang ketiga ini ada Madonna, Kak. Madonna. Jadi sebenarnya standar. Dia tuh pengen toiletnya tuh bersih dan higienis. Ya standar lah ya. Nah, itu normal riders aja. lah ya. Tapi yang unik adalah dia tuh ingin toiletnya tempat buang airnya baru. Wah. Harus baru. Oke. Jadi pantatnya lah yang pertama menduduki toilet itu. Jadi kalau terus di konser dia dibobok dulu gitu. Si toiletnya. Astaga ribet ya Madonna ya. Berikutnya ada Van Halen nih. Nah dia ini sebenarnya ridersnya ingin sepangkuk permen M&M. Jadi ya itu yang coklat biasa. Tapi jangan ada permen yang warnanya coklat. Jadi kan warna-warni tuh sih. Warna-warni merah, jadi dan ini katanya dianggap berlebihan, tapi sebenarnya cuma tes. Apakah panitia baca ridersnya dengan benar atau tidak? Jadi ya si panitia baca apa enggak nih riders orang karena ya sebenarnya apa emang warna coklat beda sendiri rasanya sebenarnya sama aja kan. Tapi itu nggak musingin Kak. Kan cuma ngambil yang coklat mah. Iya buang iya seperti. Yang kasihan itu panitianya nih. Kalau misalkan si siapa tadi namanya? Van Halen meminta 10 orang anggota DPR. Tapi jangan ada yang korupsi. Gimana nih? Ya, ya datangin aja 10 orang kan mereka nggak ada yang korupsi kan. Sih. Benar ya. DPR Ian ini maksudnya kan. Bukan DPR RI kan. Aduh. Tadi ya kayak bahasan kita soal band heavy metal dan juga reinkarnasinya. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.